Iya. Sebelum melakukan kegiatan, kami serahkan langsung aja di Bapak Aldo. Oke, selamat pagi. Oke, suara mana nih dari Cirebon? Selamat pagi. Oke, berikan tepuk tangan yang keras buat kita semuanya. Oke, rekan-rekan, selamat datang di Lembang, Cikole, di Grafika. Di ketinggian lebih dari 1.800 meter dari permukaan laut, di mana udaranya terasa dingin, betul? Oke, di mana Anda di sana di Cirebon panas, ya di sini dingin seperti ini dan nikmati semuanya indah. Tuhan menciptakan ini untuk kita semuanya supaya kita bisa memanfaatkannya. Selamat pagi. Oke, kalau satu hal yang saya yakini, kalau hari ini kita bisa berkumpul di sini, jauh-jauh Anda dari Cirebon, Bandung, Cikole di sini, ini bukan satu hal yang kebetulan. Saya yakin Tuhan telah merencanakan semuanya, betul? Dan saya yakini pula, kalau Tuhan telah merencanakan hari ini kita akan berada di sini, beraktivitas di sini, saya yakin banyak rencana niat-niat Tuhan yang baik buat kita, untuk kita bisa mengupdate diri kita, untuk kita bisa melihat siapa diri kita dan apa yang kita bisa pada hari ini. Di dalam 2 hari 1 malam ini, kita sepakati ada suatu hukum ketika kami outbound, tidak ada selamat siang, tidak ada selamat sore ataupun selamat malam, tetapi yang ada selamat pagi. Setuju? Kenapa harus selamat pagi? Karena bagi kami, hawa dan kekuatan selamat pagi itu mendongkrak emosi kami supaya bisa baik dalam hari ini, bisa sukses untuk hari ini setidaknya. Oke, hal yang lainnya, saya punya satu barang. Pak Lili, ada barang saya balik. Coba sebentar, saya ingin tahu rekan-rekan. Saya lemparkan ke sebelah sini. Siapapun angkat itu. Maaf, dengan siapa namanya? Siapa? Demos. Oke, dengan Demos. Saya kembalikan lagi Demos. Yuk, lempar lagi. Iya, menurut Anda ini apa? Korek api. Oke, terima kasih. Saya lemparkan lagi ke yang di tengah. Siapapun itu tangkap oleh Anda. Oke. Dengan siapa? Siapa? Nalisa. Oke, Nalisa. Menurut Anda apa, Nalisa? Korek api. Oke, lemparkan kepada saya. Terima kasih. Hop. Terima kasih. Oke, satu lagi. Kalau saya lempar, siapapun yang kesana tangkap aja. Oh, enggak ada yang nangkap. Oke, Anda yang paling tinggi siapa namanya? Siapa? Ricky. Oke. Ricky. Oke, sorry. Menurut Ricky itu apa? Korek api. Oke, boleh lemparkan lagi. Oke, ya, terima kasih. Oke, rekan-rekan, hampir setiap orang, manusia pada umumnya mengatakan, termasuk saya sebelumnya mengatakan, ini adalah sebuah korek api. Tetapi seorang filosofi Cina berkata bahwa dalam setiap diri individu manusia itu ada cahaya matahari, ada api dalam setiap diri kita, ada kemampuan dalam diri kita. Nah, ini bukan sebuah korek api, tetapi kalau saya bilang ini adalah sebuah kotak korek dan ini adalah bentuk korek api. Mana korek apinya? Ketika saya sentuhkan, ketika saya benturkan seperti ini, barulah muncul korek dan api. Nah, apa maksud dari semua ini? Apa maksud dari semua kalimat ini, dari kata-kata filosofi bijak dari Cina ini? Ini adalah menerangkan bahwa di dalam setiap diri individu manusia itu, Anda, saya, kalian, semuanya ada potensi yang ada di dalam diri kita. Ada sesuatu yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Hebat Tuhan menciptakan kita manusia. Tetapi masalahnya, kita tidak tahu bagaimana dan apa kehebatan yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Satu kalimat mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mengetahui kehebatan kita selain kita dihadapkan dengan masalah. Ketika kita dihadapkan masalah, ketika kita dibenturkan dengan masalah, dibenturkan seperti ini, barulah cahaya api pun akan keluar. Sama kita pun manusia, ketika kita dibenturkan dengan masalah, kita dihadapkan dengan tantangan, kita dihadapkan dengan keterpurukan, kita dihadapkan dengan ujian. Nah, di sana kita akan muncul bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini bisa melakukan yang sebelumnya tidak mungkin, tetapi bisa mungkin setelah kita menjalaninya. Nah, kalau dalam kehidupan perlu waktu yang cukup panjang, mungkin 1 minggu, 1 bulan, bahkan tahunan, kita bisa melihat potensi yang ada di dalam kita, dengan pahitnya, dengan kadang-kadang dihina oleh orang lain, dengan kadang-kadang dicerca oleh orang lain, dengan kadang-kadang kita tidak mungkin melakukan itu karena perjuangan ini memang susah, saudara. Tetapi hari ini
dalam 2 hari 1 malam ini kita akan bisa melihat ilustrasi dalam kehidupan yang sekian tahun itu kita bisa lihat dalam beberapa permainan. Hari ini 2 hari 1 malam ini Anda akan dihadapkan dengan masalah yang pasti semua masalah itu akan bisa Anda selesaikan. Anda akan semakin sadar kalau yang sebelumnya Anda tahu teman Anda ini tidak punya kemampuan, kalau yang sebelumnya Anda rendahkan teman Anda, kalau yang sebelumnya Anda menganggap Anda tidak bisa, Anda tidak mungkin, tetapi hari ini kita akan melihat semua itu tidak akan terjadi lagi. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang positif, bahwa kita ini bisa berbagi dengan orang lain, kita bisa mengajak orang lain, kita bisa saling membantu dengan teman-teman di Yayasan PP Pelita Harapan. Oke, setuju? Oke, nah, bagaimana caranya? Saya menyarankan kepada Anda semuanya, nikmati semuanya. Lupakan kegiatan Anda di mana Anda berada di yayasan, tentang belajar tentang itu dan ini. Lupakan. Saya berharap Anda nikmati semuanya. Semuanya bermanfaat untuk Anda. Kita akan kupas tuntas seperti apa permainan demi permainan yang akan kita jalankan dengan bersama-sama. Oke, selamat pagi. Oke, ya, saya tidak akan berlama-lama untuk ya, selanjutnya saya minta panitia atau Pak Syukur ya, Pak Syukur untuk memberikan arahan atau acara pembukaan mungkin untuk 2 hari 1 malam kita berkegiatan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Syukur. Terima kasih. Ya, ini ya, kalian dibawa ke sini bukan untuk hal yang sifatnya itu cuma refreshing talk. Tapi kalian dibawa ke sini benar-benar manfaatkan acara ini. Kalian harus pakai hikmat dari Tuhan supaya hidup kalian berubah. Oke? Nah, dari saya itu cukup. Oke, ya, terima kasih Pak Syukur. Ya, adik-adik, rekan-rekan semuanya, saya tidak akan berlama-lama. Hari ini 2 hari 1 malam ini semuanya permainan akan dibawakan oleh Bapak Yan Yan. Mereka berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Yan Yan. Pak Yan Yan di depan.